membelah lautan. Puluhan kereta kuda muncul di kejauhan. Mereka berlari dengan cepat. Bani Israel saling memandang dan berkata satu sama lain, betapa buruknya nasib kita. Kita akan mati di negeri ini. Kita tak mempunyai harapan untuk selamat. Bani Israel menangis, para wanita menjerit, dan satu ketakutan meliputi mereka. Kereta perang itu telah mendekat, maka salah seorang dari Bani Israel berteriak, mereka mendekati kita. Musa memandang langit dan berkata, tidak. Tuhanku bersamaku. Dia akan menuntunku. Pada saat yang genting itulah, Jibril mendatangi Musa membawa pesan dari Allah, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Musa berjalan menuju ke laut dan berdiri di atas batu, dan kemudian ia memukulkan tongkatnya pada air yang biru itu dengan tongkatnya. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi, lautan itu membelah menjadi dua bagian, setiap bagiannya seperti sebuah gunung yang tinggi, dan ada sebuah lembah yang panjang di antaranya. Dan matahari untuk pertama kalinya menyinari pasir di dasar laut. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Apakah Musa menciptakan keajaiban itu sendiri? Tidak, Allah yang menciptakannya dengan kekuatannya yang tanpa batas. Air itu seperti sebuah kaki gunung. Musa dan Bani Israel melewati lembah yang membelah lautan menjadi dua bagian. Bani Israel merasa penuh harapan untuk selamat dari penindasan Fir'aun. Mereka tahu bahwa Allah akan menyelamatkan mereka seperti yang telah dijanjikan Musa. Minfitah, sang Fir'aun, dan pasukannya tiba di lautan. Ia dan pasukannya melihat keajaiban yang luar biasa dengan mata kepala mereka sendiri, namun demikian mereka tetap tidak percaya pada Allah dan nabinya. Ketika Fir'aun melihat Bani Israel berjalan di tengah-tengah jalan yang menakjubkan itu, matanya berkilat dengan jahat. Ia mencambuk punggung kudanya, ia segera berjalan menuju Musa dan para pengikutnya. Para prajurit Fir'aun juga melakukan hal yang sama. Ribuan prajurit itu tak mengetahui apapun kecuali menyembah Fir'aun dan melaksanakan kehendaknya. Bani Israel tiba di pantai di sisi timur Teluk Al-Siwais. Mereka berdiri dan memandang dengan gelisah pada pasukan Fir'aun yang berada di tengah jalan. Pada saat itu, keajaiban lain terjadi, kedua sisi air itu menyatu kembali dengan mengeluarkan suara keras. Ombak datang dari sisi kiri dan kanan menyerang ribuan prajurit yang siap menyerang, yang sombong dan tidak beriman terhadap risalah Allah. Fir'aun menemukan dirinya berada di tengah-tengah ombak besar. Ia merasa terhina dan lemah. Kesombongannya berakhir, ia pun berteriak. Aku percaya bahwa tak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sementara Fir'aun meminum air garam, ia mendengar suara yang berkata padanya, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Fir'aun mengerti bahwa ia akan menghadapi akhir yang mengerikan. Sementara itu ia mendengar suara yang sama berkata padanya, maka hari ini kami selamatkan tubuhmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Perut Fir'aun penuh dengan air garam, dan kemudian ombak yang keras menelannya dan membawanya ke pantai. Fir'aun yang kejam dan semua bala tentaranya yang kuat tenggelam, maka Musa dan Harun bersujud kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana nasib mayat Fir'aun? Mayat itu terpendam selama beberapa abad. Ratusan tahun kemudian, Al-Quran datang dan menyingkap kenyataan itu. Ombak membawa mayat Fir'aun ke pantai. Sebuah masa penindasan telah berakhir. Orang-orang Mesir pada saat itu menjadikan Minfitah sang Fir'aun sebagai mumi. Mereka membawa mumi itu ke lembah raja-raja di selatan Mesir, dan kemudian mereka menguburnya dalam sebuah kuburan batu. Sehingga, rahasia itu tetap tersembunyi. 100 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1898, seorang arkeolog menemukan mumi Minfitah, anak Ramses II. Dan pada 8 Juli 1907, lilitan pita-pita dibuka dari wajah dan leher Minfitah. Pada Juni 1975, pemerintah Mesir mengizinkan seorang doktor untuk memeriksa mumi Minfitah lagi. Doktor itu menyimpulkan bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam, dan kemungkinan besar ia mengalami memar sebelum air menelannya.